Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali dipersekutukan, diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Celaka, anjing itu mati. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita malam ini. Sekelompok wisatawan tertahan di sebuah desa kecil yang terletak lumayan jauh dari kota. Karena kehabisan bekal makanan, maka mereka terpaksa makan makanan kaleng yang ternyata sudah expired sehari sebelumnya. Tapi sebelum memakannya, mereka uji coba dulu, yaitu dengan memberikan sedikit makanan kaleng itu pada seekor anjing kampung. Nampaknya anjing itu sangat menikmati makanan yang diberikan kepadanya. Setelah ditunggu beberapa waktu dan ternyata anjing itu tidak apa-apa, maka mereka pun mulai memakan makanan itu. Keesokan harinya, mereka mendapat kabar bahwa anjing itu mati. Mendengar kabar itu, semua orang menjadi cemas dan panik. Beberapa orang mulai muntah-muntah, yang lain mengeluh bahwa suhu badannya meningkat dan buang-buang air. Yang lain lagi mulai merasa sesak nafas. Begitulah mereka yakin bahwa mereka keracunan makanan. Buktinya anjing itu mati. Maka dipanggillah dokter dari puskesmas untuk memeriksa dan merawat orang-orang ini. Dokter itu mulai dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anjing yang dikabarkan mati itu. Seorang penduduk menjelaskan, "Oh, anjing itu tertabrak sepeda motor dan mati. Jadi kami menguburkannya." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu gambaran tentang bagaimana cukup banyak orang tidak bereaksi terhadap kenyataan, melainkan atas pikiran-pikiran yang ada di kepalanya, atas bayangan-bayangan yang ada di dalam hatinya. Orang-orang yang menjadi tertekan dalam hidup ini karena dikuasai oleh kegelisahan, ketakutan akan sesuatu yang secara objektif dalam kenyataan tidak seperti apa yang mereka pikirkan atau mereka bayangkan. Mereka bisa stres, bahkan depresi, dihantui oleh berbagai pikiran dan perasaan bayangan negatif itu. Orang-orang yang kehilangan damai sejahtera yang seharusnya bisa membuat hidup ini menjadi lebih menyenangkan, membahagiakan. Kegelisahan, kekhawatiran karena pikiran dan bayang-bayang negatif yang subjektif, yang sebenarnya tidak sama dengan kenyataan itu, selalu juga bisa kita alami. Mungkinkah kita mengatasinya? Pemazmur berseru dalam Mazmur 42 ayat 6. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah." Di tengah pergumulan karena jiwanya tertekan dan kegelisahan yang makin merajalela,
pemazmur menemukan jalan keluar di dalam Allah. Berharaplah kepada Allah. Berharap dalam bahasa aslinya yakal berarti juga menantikan, tinggal di dalam. Maka berharap bukanlah sesuatu yang pasif. Sebaliknya dari pasif, dia adalah tindakan aktif. Orang yang berharap kepada Allah adalah orang yang mau menempatkan dirinya, hidupnya tinggal di dalam Allah. Orang yang berharap kepada Allah adalah orang yang dengan tekun menyerahkan kegelisahannya, kekhawatirannya pada Allah, dan menantikan pertolongan Allah dengan sabar. Itulah yakal. Ketika pemazmur menghidupi pengharapan yang seperti itu, maka ia dimampukan untuk bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mana pilihan kita? Tetap merawat kegelisahan yang menekan hidup ini, atau merawat pengharapan kita di dalam Allah? Allah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami suka membiarkan pikiran-pikiran dan bayang-bayang negatif merusak damai sejahtera yang telah Engkau anugerahkan. Tuhan, kasihanilah kami. Berikan kepada kami kesungguhan, kemauan, hikmat, dan kekuatan untuk benar-benar berharap kepada Allah, tinggal di dalam Allah, menantikan pertolongan Allah dengan sabar. Ya Bapa, tolonglah kami. Saat ini kembali bersahati kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka ataupun yang sedang ada di dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Chung Nyit Kyun, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Damayanti, Saudara Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsi, Ibu Hana Ginarti, Ibu Eti, Ibu Naomi, Ibu Oktarina, Ibu Erni Pranata, Ibu Neti, Ibu Lani Suhanda, Ibu Linawati Setiadi, Ibu Iren, Daisy, Ibu Go Cuilan, juga Bapak Tom, Bapak Andris Theodoris, Bapak Xiao Hinleo. Tuhan, Engkau yang tahu kelemahan yang mereka alami, sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga yang berkenan untuk turut campur tangan. Bagi mereka kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu, bagi jemaat GKI Gading Indah, dengan rangkaian kegiatan dalam bulan keluarga, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan rutin, seperti pemahaman Alkitab, persekutuan-persekutuan dewasa, lansia, dan sebagainya. Untuk semua itu, kami memohonkan berkat dan penyempurnaan yang dari Tuhan saja. Kami berdoa ya Bapa bagi pergumulan bangsa dan negara kami. Khususnya kami sungguh prihatin dengan tragedi Kanjuruhan, di mana
pertandingan sepak bola yang mestinya mendatangkan sukacita menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Kami berdoa bagi upaya aparatur negara, dalam hal ini kepolisian, untuk bisa melakukan penyidikan dengan tepat sehingga bisa dilakukan juga tindak lanjut yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka, malabahaya. Kami boleh beristirahat dengan cukup, kami seisi keluarga masing-masing. Dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.